Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan PJOK semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan belajar mereview soal dan jawaban dari pembelajaran kedua, yaitu elemen capaian pembelajaran kurikulum prototype. Langsung saja kita ke soal ya. Soal nomor 1, gaya bebas merupakan gambaran gaya berenang tercepat. Dengan posisi terlungkup sambil meluncur santai kemudian terlihat bergerak dengan cepat. Secara berurutan, pola gerakan yang benar dalam melakukan gaya bebas adalah sebagai berikut. Mengerjakan soal seperti ini, cara yang tercepat adalah kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini yaitu gaya bebas. Nih ya. Ini yang ditanyakan adalah tentang gaya bebas. Nah, di sini ada 5 opsi pilihan. Untuk menjawab dengan cepat, gaya bebas itu koordinasi antara kaki, tangan, dan pernapasan. Otomatis yang akhir pasti pernapasan. Nah, di opsi A sampai E ini kita cari yang pernapasannya terakhir. Nah, yang pernapasan terakhir kita simpan dulu. Ini opsi pilihan A. Kemudian yang B salah ya. Kemudian yang C oke. Yang D salah karena pernapasan di depan. Kemudian opsi E kita simpan dulu. Nah, kita ke opsi pilihan A. Koordinasi tangan kaki, gerakan mengayun kaki, gerakan mengayun tangan, pernapasan. Salah ya, ini langsung ke koordinasi tangan kaki. Harusnya koordinasi tangan dan kaki itu ketika setelah melakukan gerakan mengayun kaki atau gerakan mengayun tangan, ini salah. Kemudian untuk opsi C, gerakan mengayun kaki, gerakan mengayun tangan, koordinasi tangan dan kaki, dan pernapasan. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang E, gerakan mengayun kaki, koordinasinya, ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, berikut salah satu jenis gerak dasar dalam aktivitas air. Opsi A, ayunan kaki, kemudian B, kayuhan lengan, kemudian C, pengenalan air, D, pernapasan, E, menyelam. Nah, untuk mengerjakan soal ini mudah sekali ya. Yang ditanyakan adalah aktivitas airnya, bukan teknik dasar. Kalau teknik dasar beda. Kalau ini yang ditanyakan adalah aktivitas air. Nah, untuk A, ayunan kaki bukan ya. Ini lebih ke teknik dasar. Kemudian kayuhan lengan juga sama, bukan. Pengenalan air bukan juga ya. D, pernafasan bukan. E, menyelam. Nah, ini yang benar ya. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 3, perhatikan komponen-komponen kebugaran jasmani di bawah ini. 1. Explosive power, 2. Cardiorespiratory, 3. Kecepatan, 4. Muscle endurance, 5. Kekuatan. Yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan antara lain. Nah, ini kata kuncinya adalah kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Di sini sebelum kita menjawab, sebelum mengetahui jawabannya, kita ulas ringkasan ya, yang saya ambil dari modul SMPKB. Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang disebut dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan jasmani yang disusun oleh Wahyudi 1994 adalah nomor 1, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, physical fitness related health. Kedua, kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan, physical fitness related skill. Pada pembagian ini, bagian yang pertama terdiri dari daya tahan jantung, paru-paru, cardiorespiratory. Kemudian ada kekuatan. Kemudian daya tahan otot, muscle endurance. Kemudian kelentukan. Dan keempat, komposisi tubuh. Ini adalah pembagian ini yang pertama, yaitu ini ya, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Kemudian bagian yang kedua tentang kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan. Terdiri dari kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Selain dari bagian ini disebut dengan kemampuan memanipulasi suatu objek, yaitu ketepatan. Ini sumbernya saya ambil dari modul PJOK SD. Oke, langsung ke pilihan yang tadi ya. Nah, ini kita coba untuk menjawab. Yang merupakan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan antara lain, nah tadi sudah saya jelaskan sedikit ringkasan. Langsung aja kita ke pilihannya ini. Explosive power,
bukan ya. Ini termasuk yang komponen nomor 2, berhubungan dengan keterampilan, bukan berhubungan dengan kesehatan. Nah, kemudian kardiorespiratory, betul ya. Kemudian kecepatan, ini lebih ke keterampilan, bukan. Kemudian muscle endurance, oke, ini kebugaran jasmani. Kemudian yang kelima kekuatan, oke. Nah, kita cari di pilihannya, salah ini ya. Kemudian yang B 2, 4, 5, oke. Ini ya jawabannya, ini salah. Ini juga salah, ada 2, 3, 5 juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 4. Harmonisasi gerak dan irama dalam aktivitas gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta didik selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikan dengan ayunan lengan. Yang merupakan gerak dasar ayunan lengan pada aktivitas gerak berirama adalah, ini yang ditanyakan adalah gerak dasar ayunan lengan. Kita kunci ini ya, ayunan lengan. Oke, langsung saja ke pilihannya, jumping jack. Jumping jack ini bukan, ini ada gerakan di kaki ini. Kemudian knee up ya, yang B itu bukan juga, ini kaki ya, ini lutut ke atas ya rata-rata. Kemudian marching, ini marching juga bukan. Marching itu mengangkat kaki di atas lutut, ini bukan, ini kaki ya. Kemudian lunges, lunges itu juga sama, ini juga identik dengan gerakan kaki ya. Kemudian yang E bicep curl, bicep itu yang di lengan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 5. Harmonisasi gerak dan irama dalam aktivitas gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta didik selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikan dengan ayunan lengan. Yang merupakan gerak dasar langkah kaki pada aktivitas gerak berirama adalah tadi nomor 4 yang ditanyakan adalah ayunan lengan. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah gerak dasar langkah kaki. Tadi bicep curl ya jawabannya. Jadi yang bicep curl kita silang dulu, bicep curl terus dalamnya. Oke, cuman B ya. Nah, lunges and marching dan marching itu kaki semua kita simpan dulu ya. Ini gerak dasar pada kaki ini kita simpan dulu. Kemudian knee up dan butterfly. Nah, knee up-nya benar, butterfly-nya salah. Ini lebih ke tangan ya. Kemudian D, close clap. Ini benar, ini yang salah. Ini salahnya. Yang claps itu bukan. Kemudian claps ini juga, dan butterfly juga salah. Ini bukan di gerak dasar kaki. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Ketika proses pembelajaran harus dilaksanakan dari rumah di masa pandemi COVID-19, Puspa selalu menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas fisik sebelum memulai pembelajaran. Nilai karakter apa yang ditunjukkan pada diri Puspa? Ya, di sini yang ditanyakan adalah nilai karakter atau watak orang tersebut, yang di mana di sini adalah Puspanya. Oke, langsung saja ke pilihan A, disiplin diri terhadap pembelajaran. Nah, bukan ya, ini bukan aktivitas fisik. Kemudian membiasakan berolahraga pagi, ini juga bukan ya, ini bukan suatu karakter. Kemudian meringankan pekerjaan orang tua. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, ini meringankan pekerjaan orang tua. Ini meringankan pekerjaan orang tua ya banyak hal ya, nilai karakter juga ada, kemudian aktivitas fisik pun juga ada di dalam terjadi. Untuk yang D, kita ke D, menerapkan protokol kesehatan, bukan ya. Kemudian yang E, tanggung jawab akan kesehatan diri juga, bukan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Pola gerak dasar yang dikembangkan pada pembelajaran senam lantai ketika peserta didik melakukan gerakan berjalan pada satu garis lurus adalah. Oke, soal ini kita cari kata kuncinya ya. Nah, yang ditanyakan adalah melakukan gerakan berjalan. Berjalan itu artinya gerakan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, mudah ya. Ini kata kuncinya adalah gerakan berjalan. Oke, langsung saja ke pilihannya, lokomotor. Pengertian lokomotor adalah apa?
gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, langsung saja ya ini ya jawabannya. Jadi jawaban dari soal nomor 7 adalah yang A. Oke, kita ulas ke pilihan B, C, D, dan E. Refleksif bukan ya. Manipulatif bukan juga, ini gerakan dengan menggunakan alat walaupun ini juga ada perpindahannya. Kemudian non lokomotor, gerakan tanpa berpindah tempat. Psikomotor itu adalah gerak. Agar kita bisa mengerjakan soal seperti ini, cara yang mudah adalah kita cari kata kuncinya, yaitu gerakan berjalan. Nah, setelah ini saya akan membagikan tips ya, biar rekan-rekan PJOK semuanya bisa mengerjakan soal ini dengan mudah, dengan cepat juga ya. Berikut saya akan memberikan tipsnya. Oke, cara mudah membedakan gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ini di bawah ini sudah saya ringkas ya, cara mudahnya. Yaitu lokomotor, itu gerakan berpindah tempat, jelas ya. Itu seperti gerakan berjalan, berlari ya. Kemudian gerakan non lokomotor, gerakan tidak berpindah tempat ya, ada ayunan, melompat di tempat, jalan di tempat ya. Oke, selanjutnya gerakan manipulatif. Gerakan menggunakan alat. Jadi pergerakan menggunakan alat ya. Seperti menendang, mengoper atau passing, kemudian melemparkan cakram dan sebagainya ya. Di antara ini terkadang itu sulit membedakan antara gerakan lokomotor dan manipulatif. Kita garis bawah ya untuk membedakan lokomotor dan manipulatif itu ini tadi ya. Kalau lokomotor berpindah tempat, sedangkan manipulatif itu gerakan dengan menggunakan alat ya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan ya. Mudah ya. Oke, untuk pembelajaran 2 ini sudah saya cukupkan ya. Terima kasih yang sudah menyimak dan melihat. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan PJOK semuanya yang sudah melihat konten video saya. Semoga yang sudah saya berikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan PJOK semuanya. Nanti di deskripsi akan saya lampirkan alamat Telegram dan link untuk mendownload modul PJOK ya. Ini khusus untuk SD dulu. Oke, itu dulu dari saya. Jika konten ini bermanfaat, bisa kalian like, share ke teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu mendukung konten saya ini dengan cara subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.